Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu di dalam kajian yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahim. Dan sekaligus saya memberikan kuliah untuk mahasiswa Unisba semester 4 dalam kajian hadis. Dan yang ingin kita kaji pada hari ini adalah hadis riwayat dari Ibnu Umar oleh At-Tabarani tentang 3 penyakit yang membahayakan, utamanya penyakit rohani atau penyakit batin. Sekarang kan sedang populer penyakit jasmani, yaitu corona, yang kalau kita perhatikan di dalam sejarah, penyakit yang menyebar luas seperti ini sejak zaman Rasul itu sering disebut at-ta'un. Jadi pada waktu itu tahun ke-6 Hijriah pernah terjadi di zaman Rasul. Kemudian tahun ke-17 zaman Umar bin Khattab dan tahun-tahun berikutnya. Tapi tidak akan saya bahas tentang bentuk penyakit atau virus tersebut. Ya paling-paling memberikan pelajaran bagi kita betapa indah dan lengkap syariat Islam. Biasanya kalau bulan Ramadan trennya itu semarak ya. Ada istilah Ramadan Fair, ada semarak Ramadan, ada ya namanya ibadah di bulan Ramadan itu cukup ramai. Nah, sekarang justru terasa bagaimana kekhusyuan kita di dalam beribadah. Jadi Bapak dan Ibu bisa lebih khusyuk, konsentrasi beribadah di rumah dengan keluarga. Yang tentu saja kebiasaan kalau para ustadz, para kiai, kalau bulan Ramadan tuh keliling masjid. Kadang-kadang keluarga jarang ketemu karena sering kemana-mana. Tapi justru karena sekarang ini di rumah, maka akan komunikasi dengan keluarga. Itulah syariat Islam, ibadah itu bervariasi. Jadi bukan sesuai dengan keinginan nafsu, sesuai dengan keramaian, tetapi juga ada ibadah sedang ramai, ada ibadah sedang sepi, ada ibadah mandiri, ada ibadah berjamaah, dan macam-macam. Tapi seperti saya katakan tadi, yang akan kita bahas adalah penyakit yang berkaitan dengan rohani. Saya bacakan dulu hadisnya. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikat wa salasun munajjiat wa salasun kafarat wa salasun darajat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, ada 3 perkara atau 3 hal muhlikat, penyakit yang membahayakan, penyakit yang menghancurkan, penyakit yang merusak. Wasalasun munajjiat, tapi 3 perkara yang menyelamatkan. Atau bisa juga dipahami kebalikan dari muhlikat. Kalau muhlikat menghancurkan, merusak. Kalau munajjiat justru menyelamatkan. Wasalasun kafarat, dan 3 itu penghapus. Kafarat itu berasal dari kafaro, kufur, menghapus, menutup. Wasalasun darajat, dan 3 perkara derajat atau meningkatkan derajat, meningkatkan kedudukan atau meningkatkan
stabilitas kita. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan fa'ammal muhlikat, adapun yang menghancurkan atau penyakit yang membahayakan, pertama adalah pasyuhun muto, pelit yang ditaati, wahawan muttaba, dan keinginan yang diikuti, nafsu yang dilajur dipenuhi keinginannya, wa ijabul mar'i binafsih, dan mengagungkan diri sendiri atau kesombongan atau ta'ajub kepada diri sendiri. Itu adalah penyakit yang membahayakan, ada 3. Wa amal munajiat, adapun yang menyelamatkan, yang tidak menghancurkan, yaitu fal'adu fil ghadab waridho, adil, baik ketika marah maupun ketika senang. Wal qasdu fil fakri wal gina, dan qasdu ekonomis atau sederhana, baik ketika fakir maupun ketika kaya. Wa khasyatullah fis sirri wal alan, dan takut kepada Allah baik ketika rahasia maupun ketika terang-terangan. Wa ammal kafarat, adapun penutup, fantidorus sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah sholat. Wa isbagul wudu fis sabarat, dan menyempurnakan wudu ketika dingin. Wa naqlul aqdam ilal jama'at, dan mengangkat kaki ke jamaah. Wa amma darajat, adapun darajat yang meninggikan darajat, fa'id amut ta'am, yaitu memberi makan atau mentraktir. Wa ifsa'us salam, menyebar luaskan salam perdamaian. Wa sholatun billail, dan sholat malam. Wa nasuniyam, ketika kaum wanita, kaum pria atau kaum manusia, ketika manusia sedang tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa muhadis, antara lain At-Tabarani, kemudian Al-Qadai dan Al-Baihaqi. Oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani diriwayatkan pula dalam kitab Ulyah Al-Uliya. Menurut As-Suyuti dan Al-Asqalani, dalam hadis ini terdapat Ibnu Lahiyah yang dinilai do'ib, namun terdapat jalur lain hingga mata rantainya sambung menyambung sampai Anas bin Malik. Ada jalur Abu Nu'aim. Nasruddin Albani setelah mengungkap berbagai riwayat melalui berbagai jalur, menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Jadi saya berkeyakinan hadis ini bisa dijadikan dasar karena nilainya hadis hasan, karena menjadi penguat oleh hadis yang lain. Dan disebut juga hadis masyhur oleh Abu Thalib. Seperti tertera pada teks hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Ibnu Umar. Sanadnya tidak perlu saya bahas secara mendalam. Bisa dilihat di dalam buku saya Permata Hadis jilid ketiga. Pertama, salasun muhlikat. Nah, perkataan salasun itu berarti 3. Jadi pada redaksi ini tidak disebut 3 apa. Apakah 3 perkara atau 3 hal atau 3 barang. Yang jelas di sini salasun 3. Makanya kalau tidak disebut barangnya bisa dipahami apapun. Apakah ucapan, sikap, tindakan, perbuatan, atau penyakit. Jadi, makanya tadi kita lihat saja dari sudut salasun di sini 3 penyakit. Yang jelas disebut 3 jumlahnya. Yang rinciannya disebutkan berikutnya. Ya, perkataan muhlikat
itu berasal dari kata ahlaka yuhliku ihlak, yang berarti mencelakakan, menimbulkan kecelakaan, atau mendatangkan sesuatu yang menjerumuskan perlakuan sehingga menimbulkan kehancuran atau menimbulkan perbuatan yang berdampak negatif. Dan negatifnya kemana? Yaitu bisa negatif ke rohani atau jasmani, atau mungkin ekonomi, jasmani, rohani maupun ekonomi. Perkataan kalimat salasun muhlikat ini ditandaskan bahwa ada sikap, ada sifat atau tindakan yang menimbulkan kehancuran, menimbulkan penyakit. Tentu saja bukan hanya 3 jumlahnya, masih ada yang lain. Cuman di sini lebih pokok disebutkan 3, bukan hanya 3-tiganya, tapi yang disebutkan oleh Rasul 3. Yang dirinci oleh Rasulullah SAW. Sifat atau tindakan yang menimbulkan kecelakaan. Tegasnya, muhlikat itu mubiqat, atau sifat sikap tindakan yang menjerumuskan pada kecelakaan atau kehancuran pelaku. Menurut Al-Ghazali, setiap individu itu wajib menghilangkan muhlikat yang tidak mungkin bisa menghilangkannya tanpa mengetahui penyebabnya, hakikatnya dan dampaknya negatif. Jadi muhlikat juga bisa dipahami sebagai 3 perkara atau 3 macam penyakit rohani yang membahayakan. Sedangkan munajiat, salasun munajiat dalam kitab Faidul Qadir adalah yang menyelamatkan manusia dari azab Allah. Dengan demikian perkataan munajiat yang menyelamatkan atau yang menangkal, kalau tadi penyakit, di muhlikat itu diartikan penyakit, berarti munajiat yang menangkal penyakit atau yang menyelamatkan atau menangkal bahaya atau membebaskan diri dari bahaya. Karena munajiat itu merupakan lawan kata dari muhlikat, menyeret pada kehancuran atau pada kedatangan bahaya. Kalau muhlikat, kalau munajiat membawa kepada keselamatan. Di sini tandaskan bahwa ada 3 juga yang dapat menyelamatkan pelakunya. Wasalasun kafarat, dan 3 nutup atau kafarat. Kan kalau di dalam hukum syariah ada istilah kafarat. Kalau ada suatu perbuatan dosa seperti sumpah mau dilanggar, maka kafarat. Kafarat itu penutup kesalahan. Nah, perkataan kafarat mempunyai arti yang menutupi. Oleh karena itu, penebus dosa sering disebut kifarat atau kafarat dosa. Jika muhlikat dipahami sebagai penyakit yang membahayakan, kemudian munajiat sebagai pencegah bahaya penyakit, atau pencegah penangkal penyakit, maka kafarat bisa dipahami sebagai obat penawar yang menghentikan merajalelanya penyakit. Jadi 3 penyakit, 3 penangkalnya, dan 3 obatnya. Wasalasun darajat. Nah, perkataan darajat merupakan bentuk jama dari darajah yang sering dipahami sebagai tingkatan atau sudah menjadi bahasa Indonesia istilahnya derajat. Dengan demikian, yang 3 ini sebagai sifat ucap dan amal perbuatan yang dapat meningkatkan kesehatan. Kalau tadi dibandingkan ada penyakit, ada penangkal, ada obat. Nah, ini mah meninggikan atau meningkatkan imun.
penangkal penyakit, penangkal kesehatan, ya. Tentu saja meningkatkan derajat manusia di sini mencakup dalam segala hal, baik keimanan, keislaman, ataupun kedudukannya sebagai muslim. Jadi jika kafarot dipahami sebagai alat penawar penyakit rohani, maka darajat bisa dipahami sebagai peningkat derajat kesehatan. Nah, kita bahas satu persatu sekarang. Fa'ammal muhlikat, adapun muhlikat atau yang menghancurkan atau yang membahayakan atau penyakit yang menimbulkan bahaya jasmani, rohani maupun ekonomi. Yang pertama adalah fasuhun muto. Suh. Menurut bahasa itu berarti bakhil, haris. Kikir yang disertai rakus. Berkeinginan keras memiliki segalanya. Bahkan kata Al-Asqalani, a'am minal bukhl. Itu lebih umum, lebih mencakup daripada bukhl atau kikir. Li'annal bukhl itu muhtas biman ilmal. Kalau bukhl itu atau bahil khusus tentang harta. Wasyuh ya'umman akul lisai'in. Kalau syuh itu mencakup pada segala sesuatu. Fi jami'il ahwal. Jadi menurut pemahaman Al-Asqalani, syuh itu lebih luas cakupannya daripada bukhl. Mungkin kalau bahasa Indonesia pelit, ya. Kalau ada pelit, ada kikir. Ini penyakit. Karena orang pelit itu biasanya takut pailit. Ada orang datang saja kan takut minta sumbangan. Padahal belum tentu mereka. Ya. Penyakit pelit itu melanda banyak manusia. Sebetulnya pelit itu bukan hanya orang kaya. Orang fakir juga bisa pelit. Kalau menurut Al-Baihaqi, asyadul bukhl wal hars ala mata'id dunya. Lebih dari kikir. Bahkan mungkin rakus dalam kesenangan dunia. Penyakit semacam ini sudah mendarah daging di kalangan umat manusia. Istilah asyuh itu lebih buruk dari bukhl. Oleh karena itu sering disebut syadidul bukhl. Sangat pelit. Ada juga yang berpendapat bahwa bukhl itu mengandung arti kikir harta, sedangkan syuh bukan hanya harta, melainkan mencakup jasa, kata, tenaga. Kalau syuh mah bisa penyakit pelitnya pada kata, harta maupun jasa. Kemudian ulama lain berpendapat bahwa al-bukhl itu kikir pada orang lain, sedangkan syuh kikir baik pada orang lain maupun diri sendiri. Oleh karena itu egois, rakus, tidak mau berbagi juga termasuk bagian dari syuh. Pelit dalam bentuk apapun merupakan penyakit berbahaya. Pelit harta membawa akibat rakus yang membahayakan diri maupun pelakunya. Diri pelaku maupun orang lain. Orang pelit biasanya mengalami stres berkepanjangan karena diranda rasa takut miliknya diambil orang. Orang pelit biasanya kedatangan tamu saja sudah curiga. Mungkin curiga minta sumbangan. Sepelit juga bila berniaga,
akan membeli dengan harga yang semurah-murahnya dan bila menjual dengan tarif setinggi-tingginya. Padahal itu prinsip ekonomi di zaman modern itu kalau punya untung katanya bukan memberi murah, menjual mahal, tapi itu lakunya ya, banyak konsumen. Mereka menyangka bahwa dengan prinsip ekonomi membeli sangat murah dan menjual sangat mahal, itu akan mendatangkan keuntungan yang banyak. Boleh jadi keuntungan itu akan diraih dengan cara yang demikian, tapi itu tidak akan langgeng. Nah, biasanya kalau orang beli murah, ngejual mahal, maka akan dicirian oleh orang lain. Bakal diketahui. Pedagang yang demikian akan ditinggalkan pembeli. Yang lama-kelamaan akan bangkrut juga, karena kehilangan pelanggan. Jadi hasil penelitian membuktikan bahwa pelit harta itu berbahaya bagi kesehatan. Studi terbaru menemukan sifat kikir ternyata mempengaruhi kadar stres. Hal tersebut terungkap di dalam penelitian yang dilakukan oleh tim dari Universitas Teknologi di Brisbane, Australia. Nah, para responden dalam penelitian ini diukur respon filosofisnya saat mereka menjalankan simulasi tawar-menawar finansial. Mereka yang membuat penawaran relatif rendah itu mengalami lebih stres membeli rendah itu dibandingkan yang membuat penawaran tinggi. Hasil penelitian itu sudah diterbitkan di dalam media massa. Makanya digolongkan oleh hadis ini muhlikat, suhun muto itu. Peneliti mengukur detak jantung selama pertukaran itu. Pemain yang membuat penawaran rendah, juga yang menerima tawaran akhir rendah, itu didefinisikan studi ini 40% dari total jumlah atau kurang mengalami peningkatan detak jantung. Peningkatan detak jantung ini mirip dengan kondisi seseorang yang stres. Nah, menurut para peneliti, eksperimen ekonomi yang mengukur detak jantung ini merupakan yang pertama. Penelitian ini ingin mengukur stres mental ketika berhubungan dengan yang mereka perbuat keputusan. Namun, penelitian ini jelas kira itu sangat membahayakan. Jadi, kalau tadi saya istilahkan penyakit hati atau penyakit rohani, ternyata kikir ini bisa berdampak pada penyakit jasmani. Ada istilah sekarang itu psikosomatik, ya. Jadi yang kadang-kadang yang terkena corona juga itu akibat dari stres. Jadi stres itu bisa berbahaya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 108 ada istilah wa uhdiratil anfus asyuhha. Uhdiratul anfus asyuhha itu memberi isyarat bahwa salah satu penyebab manusia sulit damai di dalam kehidupan rumah tangga adalah tabiat pelit. Oleh karena itu, jika ingin mewujudkan perdamaian, mesti menghilangkan sifat syuh. Ini sehingga bukan hanya pandai menerima, tapi juga pandai memberi. Jadi kalau antara suami istri krisis, itu bisa terjadi diselidiki. Mungkin ada pihak yang pelit atau syuh, apakah pihak suami atau pihak istri. Kedua, penyakit syuh itu mendatangkan bahaya bagi keutuhan rumah tangga karena uhdiratil anfus dalam surat An-Nisa ayat 128. Gara-gara sifat pelit itu bisa timbul pertengkaran, perselisihan, dan kikir
di dalam rumah tangga. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, "Iyyakum wasyuhha fa innahu ahlaka man qablakum man kana qablakum amarahum bidzulmi fadzalamu wa amarahum bil qati'ati faqata'u wa amarahum bil fujur fafajaru." Jauhi olehmu sifat syuh, pelit itu, karena itu mencelakakan orang sebelum kamu. Gara-gara pelit, gara-gara syuh, amarahum bidzulmi, mendorong kepada perbuatan dolim. Fadzalamu, sehingga mereka berbuat aniaya, berbuat dolim. Wa amarahum bil qati'ah, dan menyuruh orang lain untuk memutuskan silaturahim. Faqata'u, sehingga mereka putus silaturahim. Wa amarhum bil fujur, dan mendorong orang lain untuk berbuat jahat. Fafajaru, sehingga menimbulkan perbuatan jahat. Jadi ini bahaya pelit disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasar hadis ini, penyakit syuh itu menimbulkan kedaliman. Karena di situ amarahum bidzulmi fadzalamu. Kemudian pertengkaran, karena amarahum bil qati'ah, seputus silaturahim. Mendorong pada kejahatan, amarahum bil fujur, sehingga fafajaru. Ini bahaya. Oleh karena itu, jika rumah tangga ingin harmonis, sejahtera dan bahagia, maka mesti meninggalkan sifat pelit ini. Tentu saja kalau Al-Quran surat An-Nisa 128 berbicara rumah tangga, tentu bukan hanya suami istri, bisa juga kehidupan bertetangga, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat. Ya, bisa kita lihatlah di dalam kenyataan di masyarakat. Orang pelit itu bukan hanya dibicarakan orang, tapi itu dijauhi. Makanya tadi dikatakan qati'ah. Pelit itu bisa menimbulkan qati'ah, qati'atur rahim. Bisa juga dolum, penggelapan atau kedaliman. Bisa juga berbuat jahat. Nah, selama penyakit pelit dipelihara, selama itu pula perdamaian tidak terjalin. Dengan demikian, ayat ini memberi isyarat surat An-Nisa 128 bahwa dalam menjaga keutuhan rumah tangga mesti rela berderma, mau memberi sebagian haknya satu sama lain. Seorang suami mesti mau memberikan sebagian haknya pada istri. Sang istri juga memberikan haknya pada suami. Tentu saja hak di sini bukan hanya harta, bukan hanya masalah materi, tapi juga masalah kata, masalah memberi maaf, masalah yang lain, sikap, ya. Itulah masalah pelit, penyakit berbahaya. Oleh karena itu harus kita jauhi, karena itu membahayakan di dalam kehidupan. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit kedua, yaitu sukun muto. Tadi iyakum wasyuh fa innahu ahlaka man kana qablakum, yaitu hawan muttaba. Penyakit yang kedua. Perkataan hawan atau hawa menurut bahasa mengandung arti keinginan atau kecenderungan atau condong pada sesuatu, apakah benar ataukah salah. Ibnu Rajab berpendapat hawa itu almar'u ma'aman ahabba, beserta orang-orang yang ia cintai.
Jadi dalam hadis ini al-hawa mengandung arti mahabbah, cinta, kecintaan, keinginan, kesenangan, kegemaran yang amat sangat. Sedangkan perkataan al-hawa bermakna kecenderungan atau keinginan pada sesuatu secara umum. Tersirat pada ungkapan riwayat hadis, diriwayatkan dari Hisam, dari ayahnya, bahwa Haulah bin Hakam itu menghibahkan diri pada Rasul. Kemudian Aisyah berkomentar, "Amma tastawil mar antuhiba nafsaha lirrajul." Apakah seorang wanita tidak merasa malu menghibahkan diri pada seorang pria? Maka tidak lama kemudian turun ayat turji man tasya minhunna wa tuwi ilaika man tasya wa manib tagoita mimman azalta fala junaha alaika dzalika adna an taqara a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardaina bima ataitahunna kulluhunna wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa qadallahu aliman halima. Nah, setelah ayat ini turun, maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka." Dalam hadis ini Aisyah menggunakan hawaka, sesuatu kecenderungan atau hasrat sesuatu. Dalam kisah musyawarah perang Badar, itu Umar bin Khattab menggunakan perkataan hawa pada kecenderungan Rasul dalam memilih keputusan usai perang Badar. Rasul bertanya pada Abu Bakar dan Umar tentang apa yang mesti dilakukan pada 70 tentara perang Badar. Abu Bakar berpendapat agar dikembalikan pada keluarganya dengan membayar tebusan. Sedangkan Umar bin Khattab mengusulkan agar dibunuhnya saja karena sangat membahayakan. Namun Rasulullah SAW cenderung kepada Abu Bakar. Maka Umar bin Khattab mengatakan fahawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maqala Abu Bakrin walam yahwa makultu. Nah, itu disebut hawa. Jadi keinginan atau cenderungan hawa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW cenderung kepada apa yang diusulkan Abu Bakar dan tidak cenderung kepada apa yang aku usulkan pada Umar, apa yang diusulkan oleh Umar. Jadi al-hawa itu keinginan, kegemaran atau kecenderungan merupakan potensi sekaligus sebagai pesona hidup manusia yang dianugerahkan Allah. Dengan al-hawa manusia menjadi berkembang, maju dan sempurna. Jadi hawa itu tidak semuanya negatif. Namun dalam hawa itu ada dorongan yang selalu bergelora untuk memenuhi segala yang diinginkan. Inilah yang dinamakan hawa nafsu. Jika hawa nafsu itu tidak dikendalikan, maka akan menjadi penyakit rohani yang membahayakan. Ditegaskan dalam hadis yang dibahas di sini hawan muttaba. Jadi penyakit itu adalah hawan muttaba. Jadi karena seperti tadi saya katakan hawa itu ada yang mendorong kepada positif, ada yang negatif. Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa nahan nafsa, jadi kecenderungan menahan nafsu itu yang mendatangkan surga. Mengikuti segala keinginan atau hawa nafsu menimbulkan ketidakpuasan hidup. Tidak puas hidup menimbulkan berbagai dampak negatif karena tidak dapat mensyukuri nikmat yang telah diterima. Jadi, baik sukses ataupun gagal dalam usaha memenuhi keinginannya, tetap tidak bisa puas. Andai kata usahanya
tidak mencapai apa yang diinginkan, maka akan semakin stres, merasa tertekan, cemas, dan dilanda kesedihan yang berkepanjangan. Dengan demikian, mengikuti keinginan hawa nafsu merupakan penyakit yang mesti diobati. Ya, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Ini disarankan kepada Nabi Daud agar menghukum manusia secara adil, jangan secara hak, jangan mengikuti keinginan, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, karena itu bisa mendorong menyimpang. Bahkan ditandaskan innalladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Daud ini diabadikan di dalam Al-Quran karena berlaku pula bagi seluruh umat. Ditegaskan pada ayat tersebut bahwa mengikuti hawa nafsu itu bakal menjerumuskan pada kesesatan sehingga menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ditandaskan fa illam yastajibu laka fa'alamu annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah innallaha la yahdil qaumad dhalimin. Di sini ditandaskan qaumad dhalimin dalam ayat ini bahwa mengikuti hawa nafsu itu bakal tersesat, jauh dari petunjuk dan masuk kepada kelompok dolim. Dan dalam berbagai ayat juga diterangkan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu akan cenderung bertabiat buruk. Tabiat yang mengikuti nafsu itu antara lain dolim. Atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kemudian putus asa ketika kehilangan nikmat. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu. Terus juga akan bangga ketika lepas dari bencana. Walin adakna na'ama ba'da dharra mashatu layaku lanna dahabas sayiat anni innahu la farihun fakhur. Kemudian mengikuti hawa nafsu juga wayan ul insan bisyari du'a'ah bil khair wa kanal insanu ajula. Dan masih banyak lagi di dalam berbagai ayat bahaya mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu hawan muttaba harus dijauhi karena merupakan bagian dari penyakit yang membahayakan. Wa kala innal insana la yatgha. Itulah bahaya penyakit yang kedua.